dipanggil oleh awam setan. Jadi setan itu dipanggil untuk menanyakan apa penyebabnya orang ini sampai sakit. Hai setan, tolong sembuhkan orang ini. Itu kata-kata si awam tadi. Bertanya jawab dengan para setan yang diundangnya tadi. Lalu setelah itu dia lanjutkan lagi si awam tadi. Sekian lama dia berobat setan, tetapi dia tidak sembuh. Tolonglah setan, bagaimana supaya sembuh? Lalu apa ya? Setan itu menjawab, saya ini setan semut, kata yang setan semut. Saya ini adalah setan anai, kata setan anai. Saya ini setan hantu tayap, kata yang setan hantu tayap. Saya ini setan kamang pedagi. Jadi semua setan itu menjawab. Lalu katanya, jika engkau si awam ingin supaya manusia ini sehat, maka engkau siapkanlah semua aturan yang saya tunjukkan. Aturan-aturan itu antara lain, siapkan. Contohlah siapkan. Ya memang disuruh persiapan tadi, berkesan kepada si awam tadi. Siapkan ya 2 ekor ayam merah. Ini memang jelas nih. Karena bisikan setan tadi berbicara kepada si awam tadi. Lalu dia bilang, beras yang telah digoreng yang disebut tumpi atau cucur lah. Cucur itu dengan tawar, tidak dikasih gula merah atau induk gula ataupun gula yang asli. Tidak boleh dikasih pokok gula, kasih ya. Dan goreng aja dengan tepung tawar. Diberinya sekian butir. Lalu setelah itu disiapkan lagi beras dimasak dengan daun yang kami bilang tuh daun pedagi, daun layang yang ada di gunung-gunung ataupun di bukit-bukit itu ada tuh daun-daun layang itu dimasak yang disebut buntok. Dimasak itu ada 7 butir. Dan setelah itu beras pulut dimasukkan di dalam buluh yang tidak memakai itu santan atau memakai garam atau memakai gula, harus hambar sekian. Maka dengan demikian ia bisa sembuh. Lalu apa yang terjadi? Manusia itu menyiapkan apa yang diperintahkan oleh setan tadi. Disiapkan, lalu dipanggil setan. Ini sudah siap bahannya setan. Tolonglah. Karena barang ini sudah siap, ramuan itu siap, jadi tolong sembuhkan orang ini, setan. Kata si awam tadi. Dengan demikian, setan pun mulai beraksi dan memberi kesembuhan. Tetapi kesembuhan tersebut tidak bisa memastikan. Oleh karena setan masih minta lagi.
Makanya tidak memastikan kesembuhan itu seterusnya. Paling-paling kesembuhan sementara gitulah kiranya. Lalu setelah acara itu selesai, lalu lama-kelamaan orang atau Anda tadi sembuh karena memakai kuasa setan. Jadi di situ kita atau Anda atau saya bisa percaya bahwa kita sakit melalui kasih setan. Dan setan menyembuhkan kita. Karena berkali-kali kita berdoa kepada Tuhan. Berkali-kali berobat kemana-kemana. Tidak mendapat kesembuhan. Tetapi nyatanya setan memberi kesembuhan. Luar biasa saudara-saudariku. Setan adalah kuasa yang kedua dari Allah. Jangan sekali-kali saya dan Anda meremehkan setan. Jika saya dan Anda tidak benar-benar berpegang teguh kepada Tuhan kita, yaitu Allah, Sang Pencipta, Juru Selamat kita, Sang Pencipta alam semesta. Setan jangan diremehkan. Kalau kita kurang iman kepada Tuhan, kalau kita setengah-setengah percaya kepada Allah, setan jangan diremehkan. Karena setan adalah makhluk yang dikasihi oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Sebelum manusia dicipta oleh Tuhan Allah, setan sudah ada. Jadi selaku manusia yang kurang memegang teguh iman yang kepada Allah, termasuk saya dan Anda sendiri yang setengah-setengah menyembah kepada Tuhan Allah kita, lalu sekali-kali kita mengatakan atau meremehkan setan, sehingga demikian kita akan mendapat dampak yang dicobai oleh setan. Tidak jauh-jauh contohnya, saudara dan saudariku. Mungkin saudara dan saya dan Anda pernah menyimak tentang isi Alkitab yang ada di dalamnya. Berkata demikian, setelah Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, kesemuan terakhir Tuhan Yesus mengatakan demikian, jangan cobai Tuhan Allahmu. Sujudlah kepada Tuhan Allahmu dan sembahlah kepada Tuhan Allahmu. Itulah sapaan Tuhan Yesus kepada iblis. Setelah iblis mencobai Tuhan Yesus di padang gurun, berbanyak pencobaan yang dilakukan oleh iblis kepada Tuhan Yesus. Sehingga Yesus mengatakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi saudara-saudariku yang kukasihi, yang memberi pencobaan kepada kita manusia ini yang pernah mengalami kegagalan hidup atau yang pernah mengalami rintangan hal penyakit, yang menghadapi segala masalah-masalah apapun,
goncangan ataupun bencana-bencana itu bukan pencobaan dari Tuhan. Kebanyakan saudara-saudariku, bahkan saya sendiri atau Anda sekeliling saya, setelah mendapat hal-hal yang sedemikian rupa, luar biasa keluarga kami ini mendapat pencobaan dari Allah. Itu kata mereka, kata saya, kata Anda. Jadi kita salah mentafsir. Manfaatkanlah tafsiran kita yang sebenar-benarnya menunjukkan dan merujukkan bahwa Allah mengasihi kita dan Allah tidak pernah mencobai kita manusia. Tetapi yang mencobai manusia itu adalah iblis atau setan, yang sudah saya terangkan di atas tadi, di bawah tadi, yaitu bagaimana iblis mencobai Tuhan Yesus sewaktu Tuhan Yesus sedang lapar di padang gurun. Yang mencobai itu adalah iblis, mencobai Yesus. Jangankan kita manusia ciptaannya Allah Bapa, sedangkan Tuhannya dicobai iblis. Iblis memang penipu, akalnya mah jahat ya. Iblis penipu, perusak, menentang apa yang telah Allah susun, merombak atas segala income atau atas segala peraturan Allah. Iblis merombak, mengatakan Tuhan Allah itu salah untuk melakukan tunjukkan perbuatan baik kepada manusia. Iblis mampu merusak peraturan Allah. Contoh saudara-saudariku, mungkin hafal dengan kitab Kejadian, dan bisa simak bagaimana tentang bunyinya Kejadian, kitab yang pertama dari Alkitab Perjanjian Lama. Tuhan Allah mengatakan, "Hai engkau manusia, janganlah memakankan buah yang berada di tengah-tengah taman ini. Sebab ini adalah buah pengetahuan. Jika engkau melanggar apa yang telah saya katakan, dan engkau memakannya dengan secara sengaja, maka engkau akan mati seketika itu juga." Ini pesan Tuhan Allah kepada manusia pertama. Tetapi selanjutnya, bagaimana manusia itu setelah mendengar perkataan Tuhan Allah yang memberi pesan yang sangat ketat kepada manusia supaya dia jangan sekali-kali melakukan pelanggaran yang telah Allah tunjukkan, untuk jangan memakan buah yang ada di tengah-tengah taman, yaitu buah pengetahuan.
luar biasa, saudara-saudariku. Allah berjasa menghidupkan dan menciptakan manusia, memberi peraturan kepada manusia. Tetapi manusia setelah mendapat kehidupan dari Allah, apapun yang Allah katakan, seolah-olah perkataan Allah itu menjadi sia-sia dan tidak didengar oleh manusia. Sehingga apa yang dikatakan iblis menyerupai ular. Jangan sekali-kali engkau mendengar perkataan Allah. Saya harus kau dengar. Allah mengatakan, jika engkau memakankan buah yang ada di tengah-tengah taman itu, seketika engkau akan mati. Tetapi saya mengatakan, sekarang engkau boleh makan buah yang ada di tengah taman itu, maka seketika juga engkau akan seperti Allah. Silakan makannya, buktikan saya punya perkataan, kata iblis atau setan. Dan dia membujuk sekali lagi, silakan engkau makannya. Setiap yang dikatakan oleh Allah itu adalah memberi kalian supaya kalian takut, kata menakut-nakuti. Tetapi rahasia Allah, takut supaya engkau jika memakan buah itu seketika, maka engkau akan serupa dengan Allah. Silakan makan. Itu hasutan setan. Seperti tadi iblis mencobai Tuhan Yesus, cucunya si Adam. Setelah mencoba ibunya si Hawa tadi, ataupun neneknya si Hawa, lalu dicobainya lagi Tuhan Yesus. Iblis tidak puas, saudara-saudariku. Oleh karena itu kita sama sekali dan sering kita menyanjung iblis bahwa ia adalah kuasa yang nampak untuk menolong manusia. Tetapi kita salah prinsip. Sebab kunci pertama, kita bukan dicipta oleh iblis, tetapi kita dicipta oleh Tuhan Allah. Dari mana datang sumber kehidupanmu? Dari mana air itu mengalir kalau bukan dari mata air? Dari mana engkau hidup kalau bukan dari Allah yang menciptakan semulanya, bukan dari iblis? Toh kenapa menyembah iblis yang bukan pernah membuat atau menciptakan saya dan menciptakan Anda? Dan kita percaya kepada iblis, tidak percaya kepada Allah. Apakah ini menjengkelkan kepada hati Allah? Ataupun menyenangkan hati Allah? Perbuatan kita yang menyimpang begini? Saya rasa itu Allah sangat murka kepada sikap dan perbuatan kita. Dengan demikian sehingga kita sembuh sementara oleh iblis tadi, ya, sembuh sementara. Setelah itu, karena kita dicobai oleh iblis, lalu iblis membuat masalah lagi kepada kita, dan kita telah diberi beban yang kedua kalinya. Jadi iblis ini tidak kepalang tanggung untuk meminta pengorbanan kita. Tadinya dia
mengatakan kepada si Awam tadi untuk mengeluarkan ayam 2 ekor, mengeluarkan cucur yang digoreng tadi, yang tawar tadi sekian banyak, mengeluarkan beras pulut tadi sekian buluh, dan membuat beras yang dibungkus dengan daun layang tadi sekian bungkus. Tetapi setelah itu iblis tidak puas dan dia mengirimkan kepada kaki tangannya setan semut, baru setan anai, setan hantu tayam, setan kemang pedagi, pokoknya setan-setan lah banyak dikirimkannya untuk mencobai kita yang kedua kalinya. Sehingga kita mendapat rintangan atau sakit yang kedua kalinya lagi. Dan kita melakukan agresi kita untuk meminta kesembuhan lagi. Dan seperti hal yang pertama tadi, kita tidak dapat disembuhkan walaupun berobat, walaupun kemana-mana, sehingga berdoa pun tidak juga sembuh. Mau tak mau kita panggil si Awam lagi. Lalu Awam itu memanggil setan atau iblis yang telah menyembuhkan kita tadi. Iblis katanya, ini saya beritahukan kepada kamu iblis, bahwa yang telah kau sembuhkan tempo hari sakit lagi iblis. Bagaimana nih iblis, tolonglah supaya dia sembuh. Kata si Awam tadi ngomong kepada iblis. Lalu apa iblis jawab si Awam? Ini udah pelaturan kami sebagai iblis yang akan memberikan kesembuhan kepada manusia yang kau tunjukkan ini ya. Jadi sekarang manusia ini mengeluarkan 2 kali lipat, sebab dia punya perbuatan berat. Dia membuat masalah di ladangnya ini sehingga timbullah satu, orang kampung bilang itu idap badi gitu, satu idap badi yang telah perbuatkan salah. Maka dia harus mengeluarkan lipat kali 2 seperti yang telah dia buatkan yang pertama dulu, yang saya sembuhkan. Sekarang dia akan mengeluarkan lipat 2 kali tentang ramuan perobatannya. Artinya dulu ayam 2 ekor, sekarang ayam menjadi 6 ekor. Dan tumbi ataupun cucur yang digoreng itu sekian banyak, dulunya 7 butir, sekarang menjadi 7 kali 7 49 butir. Dan sebagainya, naik dari target yang semula. Setelah itu banyak lagi yang dikeluarkan. Nah, itulah yang saya maksudkan kepada kamu ya Awam. Tolong sampaikan kepada si pasien yang sakit itu, kalau dia telah melengkapi semua aturan yang saya berikan kepada dia, sesuai yang apa yang saya perintahkan kepada kamu, maka kamu akan menyatakan perkataan saya ini kepada yang sakit itu, maka seketika itu juga ia akan sembuh. Ini tekanan keras iblis ini kepada si Awam, supaya si Awam menyampaikan kepada yang si sakit tadi.
Inilah bentuk-bentuk kasih iblis kepada manusia, yaitu mengasihi manusia untuk memangsai. Setelah memangsai, dia membawa manusia itu dan menyesatkan manusia. Dia menggiring tangan manusia itu masuk ke tempat penghakiman. Karena iblis ini selalu mencari cara untuk memperbanyakkan kaumnya, agar supaya dia sama-sama bersama kaum yang telah ia sesatkan untuk masuk neraka. Karena yang menyediakan neraka itu, saudara dan saudariku, itu bukannya iblis itu. Menyediakan neraka itu Tuhan. Untuk diperuntukkan kepada manusia yang berdosa. Diperuntukkan kepada setiap manusia ataupun seperti iblis yang melanggar dari peraturan Allah. Jadi sebelumnya neraka itu sudah ada sebelum manusia diciptakan. Karena itu adalah untuk menghukum manusia maupun menghukum para penghujat Allah. Neraka itu tidak membakar untuk membunuh, tetapi neraka itu membakar saja dan menyiksa. Apa yang telah kita perbuatkan sewaktu kita masih hidup di dunia, itulah yang akan kita peroleh. Itulah yang akan meminangkan kita dan membawa kita sesuai dengan perbuatan kita. Jika kita berbuat baik, maka perbuatannya baik tadi akan menuntut kita ke jalan Allah Bapa. Jika perbuatan kita yang jahat, perbuatan tadi menuntut kita masuk ke neraka. Karena surga itulah tempat kediaman Allah Bapa kita yang kekal. Dan neraka itu adalah dikhususkan oleh Tuhan Allah untuk menempati iblis yang menyesatkan manusia. Bayangkan saudara-saudariku, peraturan Allah mengatakan, jangan engkau memakankan buah di tengah-tengah taman ini. Jika engkau memakannya, seketika itu juga engkau akan mati. Tetapi datang iblis merusak peraturan Allah yang telah diberikan kepada manusia. Berarti seolah-olah iblis itu mengatakan Allah itu berbohong kepada manusia. Dan iblis membujuk manusia itu memakannya. Ada lagi perkataan rayuan iblis, jika engkau memakankan buah ini, maka engkau seketika itu juga akan menjadi seperti Allah. Makanya engkau saat ini sekarang engkau harus memakannya, silakan. Bayangkan iblis merusak peraturan Allah kepada manusia. Allah berpesan dengan sesungguh-sungguhnya supaya manusia itu benar-benar mentaati peraturan perintah Allah. Tetapi iblis yang mengguncang hati manusia sehingga dia menarik tangan manusia untuk dijadikan miliknya dan bersama-sama dengan iblis untuk masuk ke neraka. Saudara-saudariku yang kucintai, mungkin saudara dan Anda tahu bagaimana peraturan Allah setelah
para nabi menubuatkan ada penyelamat yang menyelamatkan manusia. Yang dimana dikatakan pada saat itu, di waktu zaman Allah menciptakan manusia pertama, Nabi Adam, dan seterusnya, sampai ke nabi-nabi lain, bahwa umur manusia mencapai 1000 tahun. Ada yang 800 tahun, ada yang 900 tahun, ada yang 600 tahun, baru mereka mati ataupun wafat. Tujuan Allah itu memang luar biasa, saudara-saudariku. Tujuan Allah yang demikian kepada waktu zaman para nabi itu, sehingga memberikan manusia umur yang sekian lama, itu tujuannya